terus saya tertarik budidaya ini yang pertama itu karena itu tadi harganya stabil. Setelah saya survei di lapangan tuh memang harganya tuh berkisar itu nggak pernah turun dari itu. Terus yang kedua itu saya ini karena perawatannya mudah. Yang ketiga itu saya memilih tanaman ini karena umur tanamannya itu jangka panjang, Mas. Ada kok yang dulu pernah itu sampai 10 tahunan tuh masih produksi. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Sebelum kita mulai videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Kali ini saya bersama Ibu Sukma, berada di daerah Kulon Progo, tepatnya di dekat Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. Kali ini kita akan belajar mengenai budidaya rempah yang satu ini. Saya yakin kebanyakan warga Taniling belum tahu ini apa. Ini adalah cabai Jawa. Cabai Jawa. Di mana ini masuk ke rempah-rempah. Dan katanya ini bukan untuk dikonsumsi kayak cabai biasanya, Bu ya? Bukan, itu untuk rempah atau obat-obatan. Untuk obat-obatan ya? Iya. Nah ini nih, bentuknya seperti ini. Kita nanti akan belajar. Dan kenapa Ibu Sukma ini budidaya rempah ini nih? Emang laku, Bu, kayak gini, Bu? Selama ini sih saya survei di lapangan itu sebelumnya kan saya boleh sambil jalan-jalan, Bu? Boleh. Oke. Saya budidaya ini tuh pertama itu sebelumnya saya kan kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta karena kondisi anak saya itu kecelakaan, saya harus pulang kampung. Nah, background saya kan dulu pertanian, tapi lama nggak dipakai. Wow. Jadi masih belajar-belajar juga. Nggak dipakai ya? Iya, lama-lama nggak dipakai kan. Terus ini saya belajar-belajar juga, terus cari tahu di internet juga. Karena tetangga kan pernah ada yang nanam dulu. Kayaknya kan nggak perlu perawatan yang khusus kan. Terus saya tertarik budidaya ini yang pertama itu karena itu tadi harganya stabil. Setelah saya survei di lapangan tuh memang harganya tuh berkisar itu nggak pernah turun dari itu. Terus yang kedua itu saya ini karena perawatannya mudah. Yang ketiga itu saya memilih tanaman ini karena umur tanamannya itu jangka panjang, Mas. Ada kok yang dulu pernah itu sampai 10 tahunan tuh masih produksi. Oh, ternyata Bu Sukma ini backgroundnya di pertanian. Makanya tahu kayak gini. Ya harus belajar lagi karena bukunya pun udah kemana tak cari-cari udah diloak mungkin sama ibu saya. Loh ini sekalian panen, emang kayak gini udah matang nih, Bu? Ya kalau panen tadi itu. Yang kayak gini ya dipetik ya? Yang semburat-semburat gitu, yang semburat-semburatnya. Kalau merah kayak gini? Merah kayak gini masih aman. Sebenarnya yang matang itu yang merah banget apa yang kayak gini, Bu? Yang kayak gini ini lebih aman karena nanti kalaupun dijemur itu nggak melenyek, tahu melenyek nggak? Iya, jemek gitu, jemek gitu. Kalau merah banget nanti melenyek Kebetulan ini masih semburat-semburat ya. Oke, sambil jalan nanti kita coba cari, Bu, yang terlalu matang. Terlalu matang ya. Emang berarti kalau di pasaran dikeringkan berarti? Iya, saya jualnya itu kering, Mas. Rata-rata kan sebulan ini kan hasil panen saya itu kurang lebih kan 12 kilo. 12 kilo itu dikeringkan. Kurang lebih jadi 4 kilo. 4 kilo itu. Tapi lama-lama kan, soalnya ini tanaman ini kan nggak harus kering langsung jual, bisa disimpan. Jadi kita tabung dulu, nanti kalau misalnya harga di pasar itu survei dulu kan, harganya naik baru kita jual kalau butuh uang gitu. Berapa harganya kayak gini? Kalau di pasar itu rata-rata itu berkisar 50 sampai 65 ribu. Itu posisi kering? Iya, posisi kering. Ibu jualnya biasanya kering berarti? Iya, kering. Kalau yang basah tadi berapa harganya, Bu? Kalau yang basah itu murah ya, Mas. Selisihnya lumayan berkisar antara 10 sampai 15 ribu per kilo. Wow, tadi yang kering 50 ribu? 50 sampai 65. Lumayan ya? Iya, Jadi mending nunggu yang kering. Iya,
Ini cara budidayanya kayaknya gampang, Bu, katanya, Bu. Cara budidayanya gimana itu waktu sebelum nanam tanaman pokoknya, kita kan nanam ajir. Nanam ajirnya itu ajir itu tanaman yang untuk merambatkan, ini namanya kan ajir. Itu kan saya lebih suka pakai Clerecidea dibanding nanti dadap yang ada di sana, pohon dadap, karena Clerecidea ini lebih kuat batangnya untuk merambat gitu. Terus itu sebelum saya tanamnya kan, saya mulai budidaya ini kan tanggal 22 Januari 2022. Wah, 21 Januari 2022. Itu mulai tanam tanaman pokoknya cabai Jawa ini. Tapi sebelum itu 2 bulan sebelumnya saya udah nanam ajir, karena untuk ngerambatinnya itu kan Mas, berarti kan dia harus udah tumbuh duluan daripada tanaman pokoknya gitu. Yang ajir itu. Terus begitu ini ajir udah, saya kan beli bibit waktu itu ya. Beli bibitnya, terus saya bikin lubang untuk tanam. Itu saya cuman pakai pupuk kandang aja sama tanah waktu itu untuk pupuk dasarnya. Belum pakai pupuk kimia saya. Belum pakai pupuk kimia itu selama kurang lebih tadi bikin lubang pupuk kandang sama tanah itu perbandingan 1:1, tak campur. Terus ditanam di lubang tadi, habis itu tanah ditutup, terus tak ikat pakai rapiah gitu. Berarti persis di sampingnya ajir nanamnya? Apanya? Nanamnya? Iya, kan di sampingnya ajir, karena untuk merambat itu tak ikat pakai rapiah untuk bantu merambatnya itu. Kecuali kalau di tembok itu langsung rambat otomatis, sendiri ya. Tapi kalau pakai tanaman gini kita harus membantu merambatnya itu. Habis itu kan sampai umur 4 bulan itu aku cuman pakai pupuk kandang sama tadi pupuk kandang aja. Habis itu penyiramannya kalau umur segitu cuma lihat aja, kalau tanahnya kering ya aku siram, kalau masih basah ya enggak gitu. Tapi rata-rata ya 2 minggu 2 kali lah itu sampai umur 4 bulan. Setelah 4 bulan aku baru pakai pupuk kimia NPK, karena untuk memacu pertumbuhannya. NPK sampai umur 1 tahun lah saya pakai. Habis itu setelah 1 tahun itu tak tambah KCL juga. Oke. Boleh sambil muter lagi, Bu? Punya berapa pohon ini? Saya kurang lebih ada 250. Dulu 4 kilo, tapi sekarang udah bisa 12 kilo seminggu sekali kan saya panen sekarang. Oh, seminggu sekali panennya? Biasanya emang seminggu sekali. Ini saya bantuin ya, Bu ya? Iya, boleh. Yang kayak gini kan? Yang setengah matang kan? Setengah merah matang, ya? Iya. Ini ajirnya kalau pakai pohon lain bisa? Atau harus ini? Alternatifnya di sini saya pakai dadap itu, yang di sebelah sana. Kalau nggak kelor juga ada kok, daun kelor itu di sana. Tapi saya lebih suka ini Clerecidea, karena itu tadi hamanya. Kalau di sana kan dulu pada waktu musim kering, musim kemarau itu ada hama daunnya menggulung itu loh, Mas. Emang ngaruh ya kalau di pohonnya ini gitu bisa ngusir hama gitu? Lebih tahan hama ini yang Clerecidea ini. Kalau ini sebenarnya bisa kan buat double 2 panennya? Yang Maksudnya? satunya mungkin daun kelor tadi atau apalah gitu bisa ya? Bisa, Buah-buahan juga misalnya, bisa? belum pernah coba kalau buah-buahan. Oh, tapi nanti kalau banyak daunnya ketutup ya panasnya? Ya, ini kan nggak boleh ada naungan sebenarnya. Nah, ini kan belum sempat dipotong ini. Harusnya kan kayak gitu tuh, paling nggak ada. Jadi sinar mataharinya harus full. Harus full ya? Kalau ada naungan dia nggak bagus pertumbuhannya nggak bagus. Hamanya apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Yang daun menggulung itu loh. Cuman keriting itu? Cuman itu sih yang saya alami sekarang ini. Kalau ngatasinya gimana? Apanya? Ngatasinya daun keriting Tadi itu? tak semprot pakai insektisida itu. Cuman itu aja berarti? Nggak ada yang lain. Cuma intervalnya itu 15 hari sekali. 15 hari Cuma sekali. berapa kali, terus udah lumayan membaik lagi. Terus sama tak guntingin itu aja, tak bakar daunnya. Nah, di musim penghujan ini mungkin kalau di sini angles ya. Tahu angles nggak, Mas? Angles apa, Bu? Angles itu mau hidup kalau pepatah itu mau hidup gimana, mau Layu. mati nggak? Mau mati nggak? Ini loh kayak ini Kak, daunnya menguning ini kan nguning kayak katanya gini. kena jamur ini. Tapi nanti cara mengatasinya itu nanti ini belum sempat tak tabur arang.
arang itu loh yang biasanya dipakai untuk tukang sate untuk bakar. Oh, arang kayu sate biasa itu? Ya, arang kayu itu. Nanti arangnya ditabur di sini aja. Oh, sini, bukan diolah gitu. terus di daunnya enggak, tapi di akarnya? Di akar, tetap di akar. Itu. Cuman itu aja berarti untuk hama sama penyakitnya? Yang saya alami baru itu aja sih, mudah-mudahan enggak ya, supaya hasil panennya lebih bagus. Kayaknya gitu. enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Bu, ini tadi kalau tanamnya udah selesai, itu siap berbuah, itu bisa berbuah itu di usia berapa nih? Biasa yang saya alami, itu dari tanam itu kurang lebih 1 tahun setelah tanam. 1 tahun udah berbuah? Baru berbuah. Terus ini kayaknya munculnya tiap hari nih? Apanya? Tapi sebaiknya, ini? Sebaiknya dipanennya tiap hari atau berapa hari sekali? Panennya itu 1 minggu sekali karena menunggu Mas? Semburat-semburat gitu kan? Seminggu sekali dia? Kayak gini, seminggu sekali dan itu terus-terusan sih. Maksudnya setiap seminggu sekali itu aku mesti panen. Nggak ada musiman, musim hujan, musim kemarau, tetap sama? Tetap panen aku. Ya itu kalau misalnya kemarau aja kita paling ya ngalai harus nyiram. Kalau tanahnya kering gitu disiram gitu kan, tapi paling nunggu tanah kering baru siram. Paling selama ini paling seminggu cuma 2 kali kok aku penyiraman. Kalau hujan ngalahin kasih arang? Iya, karena ada jamurnya itu toh. Bisa berapa kilo sekali Seminggu itu kali sekarang panen? aku 12 kilo. 12 kilo basah tapi ya. Oh, basah? Itu, tapi dikeringkan jadi sekitar 4,6 kilo. Ya. Wah, hari ini harusnya panennya banyak ya, Bu ya? Iya, harusnya. Mudah-mudahan nanti banyak bisa karena lebih. Semua usaha itu harusnya fokus ya. Wah. Lebih fokus. Kalau setengah-setengah ya hasilnya tidak maksimal. Oke. Nah, alhamdulillah kita baru panen sebentar aja udah dapat segini nih. Ini baru bentar banget nih, masih banyak yang harus diambil. Tapi ini Bu, ini kan kita udah panen nih. Misalkan ini udah full semua mentok habis. Jualnya gimana Bu? Atau di mana jenengan jualnya? Setelah kita panennya udah selesai, itu nanti kan dikeringkan dulu Mas, nggak langsung dijual. Keringkannya dijemur? Dikeringkannya langsung, kalau sinar matahari full itu kurang lebih 5 hari lah sampai kering potak tadi loh, keringnya potak itu. Setelah itu kering semua baru kita, kalau misalnya mau dijual ya dijual, tapi kan kita lihat posisinya, harganya gimana. Kalau misalnya harganya tinggi ya tak jual, kalau enggak tak simpan dulu, ditabung dulu. Kalau misalnya nanti masih 4 kilo itu kan kalau ngitik ke pasar tradisional kan juga masih sedikit, ya kan 4 kilo kering, terus nanti tak kumpulin dulu, terus nanti kalau udah banyak gitu tak bawa ke pasar tradisional itu. Oh, jualnya di pasar tradisional? Aku lebih suka ke sana karena bisa ketemu langsung gitu kan. Berarti nggak ke pengepul atau apa gitu nggak ya? Nggak, saya langsung ke pasar tradisional. Oh, harganya bisa melewati pengepul? Jadi lebih enak karena petani langsung ke penjual? Petani langsung ke penjual, pembeli ya? Pembeli ya? Ya, langsung ke pembeli gitu. Yang membutuhkan itu banyak di pasar tradisional itu. Kan itu dibuat jamu-jamu juga toh, selain buat rempah juga buat jamu. Banyak kok yang tukang jamu ya itu yang jualan jamu di sana di pasar tradisional itu. Jadinya mereka membutuhkan memang, maupun karena mungkin budidayanya masih sedikit, saya sempat dipesan sama ibu-ibu itu tolong dibudidayakan karena kita butuh juga, sementara kan yang budidaya sedikit, sementara kita butuhnya relatif banyak. Karena mereka bilang juga panen berapapun saya kalau cabai Jawa berani membeli gitu. Itu di pasar mana? Di pasar Beringharjo. Di Beringharjo, Bu? Iya. Ini tadi berapa kalau di pasar, di pembeli langsung? Dari pembeli langsung itu yang saya alami ya, itu 1 kilogram kering itu bisa 50 sampai 65. Stabil harganya di pasar? Selama 1 tahun itu harganya stabil sih. Stabil? Dengan harga 50 sampai 65 ribu, kalau menurut saya sih udah lumayan ya, karena saya nggak susah-susah ngerawat gitu kan. Bu, terakhir Bu, saya mau lihat yang perbandingannya antara ini ajir apa namanya? Pohon apa? Ini kita pakai ajirnya Cleresidea, ini daunnya seperti ini toh. Oh, nah dibandingkan sama yang yang dadap tadi. Kalau yang dadap ada di sebelah sana. Boleh, yuk kita ke sana. Nah, ini kompleksnya ajir yang pakai pohon dadap. Iya, pakai pohon dadap. Pohonnya seperti ini ya? Iya.
Bener Dari ya Bu ya, daunnya. karakternya dia ini. Kurang kuat kan, Kurang kuat. sementara kan tanaman ini kan bisa bertahan kurang lebih sampai 10 tahun. Ya kan kalau ajarnya begini kan ya mengerikan gitu Kak. Bisa bertahan apa enggak kalau 10 tahun kan. Kalau untuk tanaman itu jangan sampai kayak gini nih. Apa panennya Oh, ya. ini karakternya beda banget dengan yang ini ya. Ini tuh bisa lembek ya, bisa digini. Tuh. Nah, itu jangan sampai panennya kayak gitu nggih. Ini agak terlambat kan. Padahal ini ya. harusnya kayak gini matang, cuman yang di pasaran di ini, yang ini. Ya, jangan sampai gini kalau dikeringkan ini ya melenyek gitu nggak laku ini Mas. Oh, ini nggak laku ya? Nggak. Warga Taniling, saya rasa cukup sekian ya belajar tentang budidaya cabai Jawa atau cabai puyang. Nah, ini peluangnya masih bagus banget menurut Bu Sukma tadi, dan budidayanya gampang banget. Bagi warga Taniling yang tertarik, kira-kira pengen serius budidaya, bisa banget belajar dengan Ibu Sukma. Lokasinya nanti silahkan WA sendiri, yang jelas di dekat Bandara YIA Kulon Progo. Nanti saya kasih kontaknya Bu Sukma di sini ya, di bawah sini ya, atau cek di deskripsi. Bu Sukma, terima kasih atas Sama-sama. ilmunya. Sama-sama, Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kita semua yang Amin. yang kekurangan saya minta maaf, kalaupun ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Warga Taniling, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.